Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Dzarfuz zamani huwa ism zamani al-mansubu bi taqdiri nahu al-yawma wal lailata wa ghadwatan wa bukratan wa saharat wa ghadan wa hasamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbaha dzalika. Makani huwa ismul makani al-mansubu bi taqdirihi nahu amama wa khalafa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa iza'a wa fida'a wa tilqa'a wa sa'u ma asbaha dzalika. Babul hali al-halu wa ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayati nahu qawlika ja'a zaidun raqiban wa raqibtul farsa musarradan wa raqitu abdullahi raqiban wa ma asbaha dzalika. Wala yakunul halu illa nafsan wala yakunu illa ba'da salami wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Baik, hujan mudah-mudahan gak trouble. Udah kita baca Fatihahnya. Ini tadi ya, balai kita langsung ngaji aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa ajaman nafa'a bihi wa bi'alumihi fid dharain amin. Qala wal muradu halaman 82, dua dari atas. Wal muradu bil muawwali bil mustaqi al-jamidu alladhi yufidu minal makna ma yufiduhul mustaqbil wa tadhammana makna fi'lin duna hurufihi. Wal muradu dan bermula perkara yang dimaksud bil muawwali dengan isim yang ditakwili, bil mustaqi dengan isim mustaq. Nah ingat kemarin kan dalam halaman 81 naat adalah at-tabi'u al-mustaqu awil muawwalu bihi, kan gitu. Naat adalah tabe yang berupa isim mustaq. Isim mustaq kemarin sudah dibahas. Isim yang bisa berubah, kan gitu. Artinya lawannya isim jamid. Nah sekarang pembandingnya mustaq adalah muawwal bil mustaq atau muawwal bihi. Nah yang dimaksud muawwal bil mustaq itu bagaimana? Nah, wal muradu dan bermula yang dimaksud bil muawwali dengan isim yang ditakwili atau lafaz yang ditakwili bil mustaqi dengan isim mustaq.
Al-jamidu itu isim jamid. Isim jamid, nah itu lawannya mustaq. Nih jamid itu makna asalnya keras. Batu itu jamid. Ngerti kan? Kalau air itu lawannya jamid, ma'eh kalau bahasa fikih. Ma'i'un. Ngerti kan? Nah dalam ilmu nahwu juga ada jamid. Cuman jamidnya lafaz yang tidak bisa ditasrif. Ya seperti lafaz zalika. Zalika itu menunjukkan mufrad mudzakkar. Itu Pak bisa zalika, zalikuma, zalikum, zalikum. Itu bukan tasrifan. Apa maksudnya? Untuk mufrad mudzakkar ya zalika. Itu loh maksudnya. Ini bagus. Ada ini ya. Bilangnya gampang. Ayo Pak, perempuan Mas, dua dikit dulu Mas. Dua, jadi dua teriak-teriak. Dua teriak-teriak, hujan-hujan di dulu Mas. Mas dua, yang benar. Dua, Mas dua dikit kok. Hujan kemana. Lu geser aja maju, yang di belakang itu maju dulu kan, kalau saya depan. Bangkunya diangkat. Iya kan. Jadi dulunya ditangkap, dulunya. Jadi kalau duduknya di karpet aja, keinginan dulu. Duduknya di karpet, udah. Yang maju kan di belakang, yang di depan. Makanya belajar orang yang di belakang. Bilangnya lagi ngerakit, kali itu ngomong, gua. Kemudian al-jami itu isim jamid. Jadi pengennya lu pada paham gitu loh. Ini jangan pengennya Pak. Allah yaitu isim jamid. Itu yang memberi paham, yang memberi faedah. Minal makna dari makna apa yang itu ma faedah. Isinya ma. Itu yang memberi faedah kepada ma apa al-mustaqu itu mustaq. Watadot mana dan menyimpan apa ma apa jamin makna fi'il pada makna fi'il. Duna hurufihi bukan hurufnya fi'il. Fasbaha maka menyerupai apa isim jamid. Awas failnya salah fail lagi. Fasbaha maka menyerupai apa isim jamid. Al-mustaqo pada isim mustaq menyerupai fi ada maknahu dalam maknanya ada di sini kan. Kalian kalau sedikit paham pada sholat itu ada sholat itu kodok. Ada yang di sini dalam mendatangkan maknanya mustaq. Di ada maknahu dalam mendatangkan maknanya isim mustaq. Fajaro maka berlaku apa jamid. Awas ini susah. Majrohu pada tempat berlakunya isim mustaq. Ribet ini. Kalau sudah ada contoh baru nyambung lagi ya. Wa huwa imma jarun awas
wa huwa imma jarin. Kalau katin ini bukan jar majrur. Wa huwa yang bermula isim jamid imma jarin, itu asalnya jariyun. Saya tegaskan begitu karena kalian ada istilah jarun wa majrurun. Nah di sini bukan jarun tapi jarin. Orangnya nggak bisa ditafsir. Jarun itu asalnya jariyun, isim fa'il jaro yajri, jaryan wa majrun fa huwa jarin. Jarin itu berlaku majrohu pada tempat berlakunya isim mustaq bittirajin dengan berlaku umum. Ittoroda bittirajin dengan berlaku umum. Wayul qasu maka dikiaskan apa isim jamid tadi. Itu ada biar kalian apa namanya, kalian contoh biar enak. Iya ya, benar. Kita omongin aja, kan udah lupa nih. Kalau bisa, kalau saya habis. Kata dulu saya belum bantu yang tidak bisa ini. Iya juga bisa ngambil lagi bantu. Kalau apa sudah medali, sudah belum apa. Kalau hujannya lama, kita nggak ngaji kedudukan. Iya kan? Nggak coba ini. Kalau ini mah teman hasil merdeka dalam ngaji itu kan. Kalau enggak, besok kalau hujan pakai speaker lah. Pakai speaker bawah. Ya iya kan? Agak kedengeran. Gitu. Au jarin atau berlaku atau kepada imma jarin. Ingat-ingat itu ya. Jarin asalnya jariyun sama dengan qadim. Majrohu pada tempatnya isim mustaq. Fi halin dalam satu keadaan, satu kesempatan, dina halin bukan pada kesempatan yang lain. Kan ibaratnya temporer. Au jarin majrohu fi halin dina halin. Itu berarti temporer. Kalau temporer fala yulqasu maka tidak bisa dibiarkan apa jamid yang jarin majrohu fi halin dina halin. Fal awalu maka bermula isim jamid yang pertama. Sekarang saya tanya kalian, isim jamid yang pertama berarti yang mana? Harus jelas. Yang pertama Pak, bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Ini nggak usah balik-balik sih, nggak ada di situ. Nah iya kan mana sih? Fal awal ini kalian belajar memahami siyakul kalam, kronologi kalam. Yang barusan dibaca itu masih sebaris di bawahnya lah. Oh masih sebaris itu. Fal awal maka bermula yang pertama yang kan tadi ada pilihan nih. Fajaro majrohu wa huwa imma jarin majrohu bitirojin. Kan itu kalau jarin majrohu bitirojin bayun kosu. Bukan yang pertama itu pilihan. Nah, itu kan pilihannya itu. Nah pilihan yang kedua au jarin majrohu bi halin duna halin. Bayun kosu kan berarti pilihan yang kedua. Nah, fal awal bermula yang pertama berarti jarin majrohu bit tirajin nyambung. Tulis itu kasih misal nilainya. Fal awal maka bermula isim jamid yang pertama. Kalau nggak muat taruh di luarnya, yaitu jarin majrohu bit tirajin. Itu
biar paham maksud saya mah, gitu loh. Karena kalau hanya kalian bisa baca. Kalau awal maka bermula yang pertama, kan bisa kan? Tapi yang dimaksud yang pertama itu mana? Maka kita harus tahu sasarannya. Oh, yang pertama berarti isim jamid yang berlaku sama dengan isim mustaq, kan gitu. Yang kiasi berarti itu loh. Ismul isyarati itu isim isyarah. Wairad dzarfi yang selain jorok. Kalian baca wairu juga boleh. Wairud dzarfi yang selain jorok. Al makani yang bangsa tempat. Wahua dan bermula adzarful makani itu bacanya apa? Tri. Terus apa? Sama. Woi pelek, tidur lagi lah, itu. Di depan kamera ngambil ada. Apa ya dia? Sama itu sama, ini muka ya. Ya, nanti aku serang muka, si ngantuk dia. Ini. Terus ini muka buan. Harokatin, sama, bukan summa. Sama maknanya di sana. Huna atau huna. Maknanya di sini. Fa'in nahu. Oh, jelas lagi intinya. Fa'in nahu maka sesungguhnya. Apa namanya? Fa'in nahu maka sesungguhnya. Al-awwal atau isim isyarah. Oh, fa innahu maka sesungguhnya sama dan hina, gitu loh. Fa innahu maka sesungguhnya sama wa hina. Wa yusafu bihi itu tidak bisa disebutkan apa bihi dengan sama wa hina. Wala taqulu aku suara salahnya. Suara hujannya. Kalau kamu maka tidak boleh berkata siapa kamu. Marah itu birajulin hina. Maknanya marah itu berjalan siapa saya. Birajulin bertemu dengan laki-laki hina yang di sini itu nggak boleh. Paham nggak maksudnya? Itu tadi dengan hujud. Cuma kalian ngaji dulu, tidak ngaji ya aneh. Ngaji dulu, dibilang itu berlaku seterusnya. Terus dikasih tahu dulu. Ya dikasih tahu sekali itu seterusnya gitu. Masih tahu ini pasti sama atau sama di sana ala dibaca maror tu birajulin hina au sama berarti kan ini gimana ala anahu atas sesungguhnya hina dan sama naksun itu naat birajulin terhadap lafaz rajulin lita'alluqihi karena berhubungannya guna atau sama dimahlufin dengan lafaz yang dibuang. Dua yang bermula makhluk as-sifatu itu sifat fil haqiqati dalam hakikatnya. Gua belum bisa diartiin biar jelas kalian. Lalu sofu bahkan disifati apabila dengan lainnya, ya lainnya huna atau sama tadi. Lima nyatanya dari lafaz maknahu yang bermula maknanya ma al-hadir itu lafaz al-hadir yang hadir. Awil musaru ilaihi atau yang disaruhi apa ilahi kepada al. Wadzalika
dan bermula itu contohnya di awal bil mustaq, awas jauh itu boleh yang benar. Wadhalika dan bermula itu contohnya muawal bil mustaq itu nahu marartu bizaidin hadza. Marartu berjalan siapa saya, begitu saya berjalan bizaidin bertemu dengan Zaid. Zaid yang mana? Berarti kan yang menyambung kalian. Hadza yang ini. Kalau hadza boleh, zalika boleh, tapi sama dan guna tak boleh. Gitu. Maksudnya hadza marartu bi zaidin hadza ay al-hadiri. Al-hadir. Itu sifatnya hadza. Hadza mahadir karena sifatnya zaidin. Al-hadir yang hadir. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya marartu bi zaidin hadza. Marartu itu bermula marartu fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Bi zaidin bermula lafaz bi zaidin itu jarun wa majrurun terdiri dari jar majrur. Wal ha'u dan bermula haknya hadza itu diperhatikan. Tambihi itu menunjukkan makna tambah peringatan. Waza dan bermula la ismu isyarotin itu isim isyaroh di mahali jarin dalam mahal jet naksun itu naat izaitin terhadap izaid. Jadi cek perhatikan sampai kemari kemarin definisi naat adalah at-tabi'u mana? At-tabi'u al-mustaqu kan gitu. At-tabi'u al-mustaqu awil muawwal Diri kan firman mustaq. Nah, mustaq kemarin dibahas. Ingat, mustaq ya sesuai kaidah. Kalau versi di situ mustaq adalah apa namanya? Wal muradu bil mustaqi kan ada itu. Madalla ala hadasin wa sahibihi. Kan kemarin gitu. Ingat itu. Ini perhatikan biar nyambung. Mustaq itu maknanya pecah. Maksudnya pecah apa? Kalimat yang asalnya bisa pecah dari masdar. Contohnya kemarin gampangannya lah, bikin jelek aja lah. Ja'a Zaidun al-aqilu. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid al-aqilu yang berakal. Al-aqilu ini mustaq dari aklun. Aklun bisa keluar di akola ya kilu. Kan gitu. Artinya al-akil kemarin kan begitu. Diperhatikan biar ingat kalian. Yang dimaksud mustaq, isim mustaq adalah isim yang pecah. Kan gitu kan? Udah begitu menunjukkan zat dan hadas, ingat kan? Menunjukkan zat orang. Kan kemarin jadi apa sih? Kan kemarin udah satu zat. Ingat itu. Menunjukkan orangnya, zatnya, dan sifatnya orang yang berakal itu kan dua. Kalau akal atau aklum, masdar, nggak ada zatnya. Ingat. Nah, kalau al-akil zat plus sifat. Oh, ada saja lah empat. Zat plus
hadas. Tuh. Kalau aklun hanya hadas. Hadas itu maksudnya perbuatan. Ini nyambung nih. Mustaq dulu kemarin udah dibahas. Sengaja saya ulangi sebagai pembanding atau muawwal ditakwil dengan isim mustaq. Apa maksudnya ditakwil? Nah, baru dijelaskan. Isim mustaq wal muradu bil muawwali bil mustaqi itu kan panjang tadi. Al jamidul ladzi yufidu minal makna ma yufidul mustaqu wa tazammana makna fi'lin duna hurufihi. Perhatikan. Pokoknya ini jelimet saja. Kalau kalian nggak serius nggak akan paham. Asal melek, jangan ngantuk. Isim mustaq adalah al-jamid. Isim jamid. Jamidul. Ini lawannya mustaq itu jamid. Jamid itu apa? Jamid itu keras. Tadi udah saya kasih pengantar. Fi'il yang nggak bisa berubah. Isim yang nggak bisa berubah. Nah, isim jamid tadi alladzi yufidu minal makna, dia memberi faedah makna sebagaimana memberi faedahnya isim mustaq. Memberi faedah itu maksudnya memahami, memberi pemahamannya isim mustaq dan menyimpan maknanya fi'il tapi enggak hurufnya fi'il. Nih, saya mau kasih contoh. Ngantuk, cuci muka. Udah ngaji selatan. Itu kan cuci muka. Waktu izin tuh. Perhatikan. Ini contohnya muawal bihi. Maror tuh berjalan siapa saya di apa tadi? Di rajulin ya. Dia sama situ dijahidin. Perhatikan. Hadza ini perhatikan. Maror itu berjalan siapa saya. Dijahidin bertemu dengan Zaid. Perhatikan ini sulit. Hadza yang ini. Tadi kan hadza ditafsiri ay al-hadiri. Oke? Perhatikan. Hadza ditafsiri ay al-hadiri. Yang hadis kalimat nih. Muawwal bihi tadi kan isim jamid. Saya ulangi. Muawwal bil mustaq adalah isim jamid yang memberi faedah, seperti faedahnya, perhatikan, seperti faedahnya isim mustaq. Isim jamid muawwal bihi adalah isim jamid yang mempunyai faedah sama seperti faedahnya isim mustaq, tapi nggak ada hurufnya isim mustaq. Duna hurufihi, nggak ada hurufnya. Bukan nggak ada hurufnya, yang kelewat. Mana tadi? Mayu fidul mustaq wa tazammana makna fi'lin. Nah itu lewat. Mempunyai kalau kita Melayu, mempunyai makna fi'il, tapi tidak hurufnya fi'il. Perhatikan, saya ulangi, ini sulit, apalagi kalian pemula, limitnya luar biasa. Isim mustaq udah jelas,
Isim mustaq adalah isim yang menunjukkan zat sama hadas. Oke? Nah, sekarang muawwal bil mustaq. Apa yang dimaksud ditakwili dengan isim mustaq? Jangan ngantuk lagi. Yang dimaksud muawwal bil mustaq atau muawwal bi adalah isim jamid yang mempunyai faedah, yang mempunyai fungsi gampangannya seperti fungsinya faedahnya isim mustaq. Maksudnya bagaimana? Mempunyai makna fi'il. Nah, kan tadi begitu isim jamid. Hadas itu kan mempunyai makna fi'il kan? Perbuatan. Hadza mempunyai makna fi'il. Tapi nggak ada hurufnya fi'il. Hadza kan mempunyai makna al-hadir. Hadir itu kan isim fa'il. Orang yang hadir. Ada nggak makna fi'il? Ada, berarti kan hadas. Nyambung. Ada nggak dalam hadza ini kalimat al-hadir? Nggak ada. Maknanya ada, tapi hurufnya fi'il nggak ada. Nyambung nih. Itulah isim jamid. Nah, itu nanti kalian mutolaah tegesin ulangi. Itu maksudnya wal muradu bil mustaq wal muradu bil muawwali bil mustaqi al jamidul ladzi yufidu minal makna ma yufidul mustaq wa tadhammana makna fi'lin duna hurufi. Nah, apa maksudnya? Yang dimaksud yang ditakwili dengan isim mustaq adalah isim jamid. Itu contoh yang pertama apa namanya? Isim isyarah hadza. Oke? Saya ambil contoh langsung biar kalian langsung nyambung. Nanti yang berikutnya ada isim mausul. Nah, ini udah berhenti nih, nggak teriak-teriak kencang banget. Isim jamid yang mempunyai faedah secara makna sama dengan faedahnya isim mustaq, menyimpan maknanya fi'il tapi nggak hurufnya fi'il. Ingat ya? Hadza itu mempunyai makna al-hadir. Tapi dalam hadza ada nggak huruf ha, dot, kan nggak ada. Ro, oke? Maknanya ada, tapi hurufnya tidak ada. Itulah isim jamid. Nyambung? Oke. Karena muawwal bil mustaq itu jamid yang mempunyai faedah makna sama dengan isim mustaq, nyimpen makna fi'il tapi nggak ada hurufnya fi'il. Fa asbaha al mustaqo, maka muawwal atau isim jamid tadi menyerupai isim mustaq dalam melakukan, dalam mendatangkan maknanya isim mustaq. Akhirnya fajaro majruhu, isim jamid tadi berlaku sama dengan berlakunya isim mustaq. Oke? Nah, isim mustaq terbagi dua. Imma jarin majruhu bitirajin, ada kalanya berlaku sama berlakunya isim mustaq. Maka itu berlaku bitirajin fayungqasu qiyasi. Yang kedua, au jarun majruhu, ini belum dibahas. Nanti belakangan. Ini berlaku tapi hanya fi halin duna halin. Dalam satu keadaan, enggak keadaan yang lain, dalam arti temporer. Nah, yang pertama itu contohnya adalah isim isyarah. Oke? Isim isyarah tapi itu dikasih kait ghairi dzarfil makani, yang selain dzaraf makan. Termasuk isim isyarah itu kan huna, ha huna, atau hunalika, termasuk sama. Oke? Kalau dua itu gampangannya summa atau huna, itu nggak boleh. Fa innahu la yusafu bi. Kalau huna dan sama nggak boleh dibuat sifat. Ini maaf kata, ini sulitnya luar biasa. Ini yang paham paling Kevin, Apri, Mundiri, Rio paham yuk?
Lu siapa perempuan? Najwa, ngapain lu nangis? Lu paham siapa? Rin. Lu paham nggak? Makanya semangat. Lu Rin paham siapa? Yuk ayo. Dikit. Paham dikit yang banyak lah. Kan gitu kan? Nah, artinya nggak gampang ini, gitu loh. Oke, sementara itu dulu iklan. Wasani dan bermula yang kedua, ismul mausuli itu isim mausul. Lah sulit jangan kalian pikir gampang. Naat dalam dunia mah gampang. Naat dalam kawaki dunia sulitnya luar biasa. Gitu loh. Kemudian naik kelas. Kelasnya kawakib itu di atas mutamimah. Oh gitu loh. Ya, mutamimah matang. Ini sarahnya. Nah, sementara sarah mutamimah yang biasa itu adalah al-fawaqihul janiyah. Itu masih kecil. Nah, kawakib itu di atasnya fawaqih. Gitu loh. Itu ya sembarangan. Maka tingkat kesulitannya ya di atas al-fawaqihul janiyah. Ya hampir sama dengan alfiyah. Begitu loh. Maka kudu tekun. Nah di situ ngaji yang dimaksud tekun. Ngaji mau udah cukup tuh. Lu bisa baca kawakib dunia. Coba kita matan yang lain kalau nggak gampang kalau baca. Paham tapi. Ngerti maksudnya? Kalau saya alat pelacaknya Ibnu Aqil. Ya saya dulu ijazahin begitu, kuasain Ibnu Aqil. Kitab yang lain saya ijazahkan. Oh, kan lagi alfiyah. Ya Ibnu Aqil ya alfiyah, cuman syarahnya Ibnu Malik. Maka yang Arab Ibnu Aqil, gitu loh. Nah ini al-qawaid dunia, tingkat kesulitannya itu hampir mendekati alfiyah Ibnu Malik. Contoh-contoh syairnya pun hampir sama yang ada di Ibnu Aqil. Syair-syairnya itu hampir sama. Begitu loh. Maka disitu tekun. Nah, ngajinya walaupun 3 tahun, walaupun 6 tahun, tapi deresnya maksimal. Maka tingkat kealimannya akan beda. Apa maksudnya? Rongga-rongga kosong yang ada dalam pikiran dipadati dengan isi. Itu yang dimaksud. Maka kalau dalam ta'limul muta'alim ad-darsu wahidun wa takraru alfun. Ngaji sekali cukup, deresnya 1000 kali. 1000 kali itu untuk menunjukkan mana kasroh wal mujahadah. Kasroh itu sering, intens. Kalau kalian ngaji itu nanti kalian deres, kalian paham lah. Mengklikkan ini berkali-kali saya sampaikan. Kalian deres supaya klik itu sulitnya luar biasa. Harus tekun. Gitu loh, ngerti maksudnya? Nanti lama-lama kalau udah kalian deres terus paham, ya dari yang kecil lah sesuai tingkatan umur lah. Kalau mandiri ya belum paham lah, kan gitu kan. Oke lanjut. Wasani dan bermula yang kedua ismul mausuli itu isim mausul. Itu isim mustaq, muawwal bil mustaq. Yang kedua adalah isim mausul. Alladzi yaitu isim mausul. Maknahu yang bermula maknanya ismul mausul. Al-mahhudu itu awas. Alladzi maknahu al-mahhud. Itu khobar tapi ada alnya. Itu gak sembarang khobar, ada alnya. Al-ma'hudu itu yang telah diketahui. Awil ma'lumu atau yang tergesa yang telah diketahui. Isim mausul ini terbagi dua. Ada isim mausul muhtas, yaitu alladzi, allati, alladzani, alladzaini, allatani, allataini, alladzina, allati, allai, alliwati. Itu isim mausul mukhtas tertentu. Alladzi untuk mufrad mudzakkar,
Alati untuk mufrad muannas. Ngerti maksudnya? Nah, itu yang dimaksud isim mausul enggak sembarang isim mausul. Tapi isim mausul al-ma'hud awil ma'lum. Gampangannya isim mausul mukhtas yang tertentu. Oke? Bi khilafi man wa ma wa ayyun wa dha. Berbeda dengan isim mausul man. Maknanya siapakah? Kalau man menunjukkan mustarok. Laki-laki satu man boleh, laki-laki dua man boleh, laki-laki banyak man boleh. Begitu juga perempuan. Perempuan satu man boleh, perempuan dua man boleh, perempuan banyak man boleh. Man berarti mustarok, berarti dia enggak ma'hud atau enggak maklum. Umum. Nyambung. Nah, itu isim mausul enggak sembarangan. Wa ma dan ma. Maknanya makan apapun. Isim mausul udah belum Bi? Udah ya? Udah lah. Kan ma'rifat nakirah udah. Ma itu barang. Perkara. Normalnya kalau man untuk yang berakal. Kalau yang ma biasanya tidak berakal. Tapi ada ma yang berakal. Itu udah dibahas kemarin. Termasuk ayun. Laki-laki satu ayun boleh, laki-laki dua ayun boleh, laki-laki banyak ayun boleh. Itu kalau rofa. Kalau nasok dan sedang epilepsi ayan, kan ayan, adalah ya kan, ngerti? Atau ayin. Yang kemarin udah dibahas itu ayam tad'u falahul asmaul husna. Berarti kan ayun kadang-kadang isim mausul, kadang-kadang selain isim mausul menjazmkan dua fiil boleh. Nyambung. Keren. Waza dan za. Waza dan za. Empat itu enggak boleh. Fa innahu maka sesungguhnya man ma ayun dan za la yusafu itu tidak boleh dibuat sifat apabila dengan man ma ayun da. Ya iyalah. Fala taqulu maka tidak boleh berkata siapa kamu enggak boleh. Marartu bi Zaidin. Berjalan siapa saya bi Zaidin bertemu dengan Zaid. Zaid itu siapa? Man yang orang enggak boleh. Enggak usah diartiin orang enggak boleh. Ya iya kan? Dia akan. Bal yusafu bahkan dibuat sifat. Ini kan pembahasannya na'am. Apabila dengan alladhi wa nahwihi dan seumpamanya alladhi. Ya lebih disimak. Paham Bapak disimak yang ini. Disimak, dilihat Ustaznya. Kita tengok-tengok kemana-mana. Nahwu marartu bi Zaidin alladhi koma itu baru boleh. Marartu berjalan siapa saya bi Zaidin bertemu dengan Zaid. Alladhi yaitu Zaid. Koma yang berdiri. Siapa alladhi? Maknanya koma ayil maklumi. Tegasnya yang diketahui apa qiyamuhu, qiyamnya Zaid. Siapa mendiri? Kalau pagi mendiri nih, dengerin. Kalau pagi Alpin sama itu diajarin baca Quran. Ya. Coba ngaji apa enggak? Kamu panggil, kalau nggak mau ngomong sama saya. Jadi harus inten, biar cepet. Ikro, nggak lama-lama, 6 bulan khatam. Paham? Biar nggak main dulu. Nanti saya megang lain cerita kalau 6 bulan paling lama. Jangan banyak bercanda, jangan banyak layar. Lu kok sama nih. Wah, najwa kalau lu nggak ngapa-ngapain, ngerti? Jadi siapapun kalian. Aska ngerti, jangan ngomong mulu. Ada waktu 15 menit, 30 menit, baca ikro, satu kata. Paham gak? Nah, otak lu nyolong bilangin. Ngerti? Pikiran lu masih nyolong mulu gitu. Ingat-ingat, gak usah beli mainan yang aneh-aneh. Gak usah kelayaban yang aneh-aneh. Tekun ngaji di sini.
Udah begitu, adik jangan mempengaruhi yang macam-macam. Lu ajarin dia. Adik udah Quran. Udah. Tetap disimak. Pulang sekolah. Nah, kamu pagi juga sama ngaji sama Kang Mundiri. Oke? Nah, berarti ada 3 nih. Mundiri ya. Kalau pagi di sini jangan di kontrakan. Paham? Kontrakan mainan nggak karuan. Ya, kalau malam kalau emang ngaji kalian udah tekun pagi nggak masalah. Habis mari mengaji Quran. Kan kasih order nih. 5 Quran. Iya kan? Oke. Wa ya'rabuhu nyampe 2 deh. Oh nyampe 3 banyak itu lah, ada 4 itu. Masalahnya ini kalau saya ngebut nggak paham kalian. Kalau saya pelan, tapi yang penting paham. Paham bener lah kayak gitu loh. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya marartu bi zaidin alladzi qoma. Itu marartu, perhatikan. Jumlahnya marartu fi'lun wa fa'ilun itu khobar. Marartu itu, tapi selain khobar juga mubtada. Marartu itu bermula fi'il marartu. Fi'lun itu fi'il wa fa'ilun dan fa'il. I'rabnya lafaz marartu bi zaidin itu marartunya terdiri dari fi'il dan fa'il. Nyambung kan? Biar menarkib itu langsung connect gitu. Bi zaidin bermula. Nah, itu mubtada i'rab hikayah. Bi zaidin bermula lafaz bi zaidin itu jarun wa majrurun, terdiri dari jar huruf yang mengisi. Nah, ini jarun, kalau yang atas tadi jarin. Bisa bedain kan? Gitu loh. Jarun itu asalnya jarirun. Begitu loh. Kalau yang atas tadi imma jarin itu asalnya jariyun. Itu harus di luar kepala kalian. Baru paham ngajinya. Wa majrurin dan isim yang dijerkan. Alladzi bermula alladzi itu ismun mausulun, isim mausul. Fi mahalli jarin dalam mahal jar. Sifatun itu menjadi sifat li zaidun. Zaidin ya. Li zaidin terhadap lafaz zaid. Jadi alladzi itu di mahal jar lah. Karena sifatnya zaidin. Oke? Koma bermula koma itu fi'lun madin, fi'il madhi. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya koma mustatir itu tersimpan fihi di dalam koma jawazan dengan jawaz. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il huwa itu lafaz huwa. Terasa nyambung ya? Yang kedua dari isim mausul mustaq, isim muawwal bil mustaq itu adalah isim mausul, tapi isim mausul mukhtas al ma'hud wal ma'lum. Kalau man ma ayun za itu enggak termasuk. Nyambung? Paham nih? Isim mausul mukhtas itu apa? Itu tadi alladzi. Kalau muzakkar, kalau muannas allati. Ya, kalau tasniyahnya alladzani, kalau rofa allatani, kalau rofa, kalau nasab jar alladzaini allataini. Jangan kalian pikir saya nggak apa-apa di luar kepala saya mah. Gitu loh. Rofa nasabnya beda. Kalau isim mausul kan mabni. Makanya alladzani bukan rofa, itu mahal rofa. Gitu loh. Ngerti kan? Begitu. Ini harus kalian latih. Udah cek. Udahlah, saya rasa paham ya. Yang kedua daripada muawwal bil mustaq adalah isim mausul. Tidak semua isim mausul, tapi alladzi maknahu al ma'hud. Isim mausul yang maknanya diketahui secara jelas, yaitu isim mausul mukhtas yang tadi saya sebutkan. Berbeda dengan isim mausul mustarok. Isim mausul mustarok yang
berlaku umum, contohnya man, ma'ayun dan za, itu adalah tidak bisa dibuat sifat. Contohnya tadi maka nggak boleh fala taqulu marartu bi Zaidin man ja'aka. Tapi contoh yang benar adalah marartu bi Zaidin alladzi qoma. Oke, nyambung. Udah dikit lagi. Ini 4 dah kalau perlu kelari. Wasalisu dan bermula yang ketiga yang masuk dalam imma apa tadi? Imma jarin majrahu bitiradin gitu loh. Zu itu zu bermakna sahibin yang mempunyai makna sahib. Berarti zu apa itu? Zu yang maknanya sahib, zu apa? Hanya apa Bin? Apaan? Apa Bri? Lu apa tadi Bin? Lah iya namanya apa? Ya asma khamsah lah. Dodol siapa? Iya dodol. Lah iya kan? Itu yang gimana sahib ya berarti asma khamsah kalau dalam bahasa Jurumiyah. Kalau dalam bahasa Mutamimah asma sita. Lu paham kok? Mantuk dulu. Baru pramuka. Mau saya ke pramuka apa? Kita di pramuka beneran. Pulang kehujanan. Asik. Sengaja kali itu ya? Nah, iya. Kalau gue mau mandi hujan gue ada manfaatnya. Gue bersihin gue. Ngeluarin gala yang paling panjang. Itu tadi belum kelar ada tamu. Oh, iya kan? Hujan sampai pas di pojok sana. Aku udah bersihin semua kok. Dulu operasi aja lihat besok. Rumput-rumputnya aku udah saya bersihin semua. Sama dari dulu sebelum lu ada di sini pada. Itu udah sifat saya dari dulu. Hujan gede kesempatan bersihin juga. Oh gitu loh. Nah, kalau lu kan enak molor yuk. Begitu mandi hujan, batuk-batuk kan. Batak-batak aja sekalian. Iya kan? Sama dari dulu. Karena kemarin saya sempat ngasuh kan karena saya sakit. Yang kecelakaan itu. Ya iya kan? Buru-buru nongkrong aja kok. Keyengan jatuh. Kan hampir 3 bulan saya nggak ngontrol kot. Ya karena saya sakit. Itu udah berjalan 30 tahun lah. Beliau sama enggak? Beliau sama enggak depan rumah. Memangnya kemarin masih disangguin sama orang. Masa Zainal 13.800. Ya masa saya nggak ngawula sama masyarakat. Kalau sama begitu dari dulu, nggak usah disuruh kalau sama. Rapi. Maksud saya kali ini mau begitu gitu loh. Oke lanjut ngurusin askar lagi. Ai biwasfin biha gitu ya. Lu biwasfin apa yusofu? Nah iya makanya itu kan kalian bak tambahin titik satu lagi. Ayu sofu tegasnya dibuat sifat apabila dengan zu gitu loh. Kita kalian kan titiknya satu, tambahin satu lagi kok. Nah, kalau sama cross check kok dibahaskan. Kalau saya mau pertanyakan nahwu itu seumpama contoh marartu bi rajulin zi malin. Berjalan siapa saya bi rajulin bertemu dengan laki-laki sifatnya rajul zi malin. Itu kan zi kan isim mausul. Isim mausul. Asma khamsah atau asma sita. Masa ditanya begitu aja April aja dok. Ya kan? Kelvin was sama dodol. Dodol siapa? Maknanya zi malin ay sahibi malin. Yang orang yang mempunyai harta. Nih gak usah gua tulis ya. Sekarang zi
Zi itu kan berubahnya zu, za sama zi, berarti kan kalian udah hafal, iya kan? Abuka, akuka, kamuka, fuka dan zu malin kan gitu. Zu kan tetap zu, tapi zu yang mempunyai mana sohib. Zu kan nggak bisa dirubah-rubah. Ya rubahnya hanya zu, za dan zi, ingat gak? Tapi zu mempunyai mana sohib. Sohib itu kan sama dengan sohbun, sahabat. Diri, ngantuk diri. Paham maksudnya? Kalau sohib itu kan berarti mustaq. Sohibah yashabu sohban wa mashaban bahwa sohib wadaka mas'ub mustaq kan? Arti, tapi kan dalam kalimat zum ada nggak huruf shad? Nggak ada. Zum mempunyai makna sohib kan sama dengan mempunyai makna fi'il, makna perbuatan. Oke? Tapi nggak ada hurufnya fi'il, nyambung. Nah itu dia. Kalau yang paling gampang kalian hafal zum. Kalau isim isyarah kalian masih keder. Yang paling gampang untuk memahaminya itu. Kalau itu kalian paham, nanti alladzi kalian pahami juga. Isim mausul dan isim isyarah itu maksudnya. Oke lanjut. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya marartu bi rajulin dzi malin. Marartu itu bermula marartu, fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Bi rajulin dan bermula lafaz bi rajulin itu jarun wa majrurun, terdiri dari jarun huruf yang mengecilkan yaitu ba, wa majrurun dan yang dibaca jer yaitu rajulin. Wadhi dan bermula zi, na'tun itu na'at. Li rajulin bagi lafaz rajulin. Wa na'tu dan bermula na'at itu tabiun, lafaz yang mengikut lil man'uti lima terhadap man'ut yang disifati, mengikuti fi i'rabihi dalam i'rabnya man'ut. Tabi'ah tegasnya mengikut apa tabi' apa na'at fi jarrihi dalam jarnya man'ut. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya na'at ya kan zi al ya'udiyya niabatan karena sebagai ganti al kasroti dari kasro li anau karena sungguhnya zi itu minal asma'i dari isim-isim as-sittat yang 6. Wa huwa dan bermula zi mudhofun itu isim yang dimudhofkan. Wa malin lebih kaya dan bermula lafaz malin itu mudhofun ilaih. Udah titik. Udah saya gampang itulah. Wa misluha dan itu udah diri orang ngantuk biar disuruh duduk Pak. Kalau duduk ngantuk lagi enggak? Enggak, udah duduk. Ngantuk lagi awan ya Win. Habis ya ngantuk mulu. Kan udah saya kasih goceng tadi. Udah kasih goceng Win. Lu bawain berkat gak tadi? Enggak. Masih ada nggak di tengahku? Masih. Ntar perempuan kebagian kan? Kebagian nggak perempuan? Kalau enggak ya udah lu masak aja lah. Kalau nggak banyak kok. Ada berapa? Ntar kalau memang lebih perempuan dikasih apa apa? Enggak cukup. Kata laki aja. Tadi siang itu Jumat berkah. Makanya donatur itu mau ngasih berkat jangan hanya Jumat. Emang kalau Sabtu Minggu kan lu nggak makan. Kalau Senin, ya kan berkali-kali saya kasih tahu coba. Ada Jumat berkah keren lah. Bikin lagi ada kelompok ibu-ibu yang lain. Sabtu Minggu seru. Oh gitu loh. Senin lu makan nggak? Makan, bikin Senin keren. Oh ya nggak? Kalau Selasa yatim bahagia. Oh, Rebo Pak, Rebo Remo. Itu berkali-kali saya kasih tahu. Kalau Kemis Pak, Kemis yatim tidak nangis. Oh, keren apa enggak? Itu jangan hanya Jumat berkah.
Erwin pulang dari Jumatan bawa berkat. Rawin banyak kan tadi Erwin banyak kan, kamu tadi ngambil kan? Bawa sekolah. Karena bisa saya bilangin bawain Alvin nggak dibawain. Udah nggak apa-apa, lu yang kenyang ya. Erwin lo biarin aja. Tadi buat beli apa? Di es. Jajan dulu ya, belajar yang jujur, nggak boleh ngambil lagi, gitu. Oke. Mana tadi? Wa misluha, udah gampang lah itu kan. Wa misluha dan itu seperti zu bimakna sahih, zu ta'iyati bermula zu atau iyatu bermula zu ta'iyah itu milik qabilah ta'if. Udah jangan ngomong mudah. Atau iya itu yang bangsa Ta'if, maksudnya zu pemaknaan dari qabilah Ta'if. Fa'innahu maka sesungguhnya zu atau iya yusofu. Nah ini yusofu itu bisa dibuat sifat apabila dengan zu atau iya. Takulu berkata siapa kamu? Ini Sabtu hujan. Kemudian nggak datang saya isi kalian. Ya datang nih padaku siapa Zaidun Zaid. Zu koma, perhatikan. Zu ta'iyah itu sama dengan isim mausul. Zu yaitu laki-laki satu. Perhatikan artinya begitu. Koma yang berdiri siapa zu. Maknanya zu koma. Awas lu. Ini zu bukan zu isim mau apa asma sita, tapi zu atau iya zu pemahaman milik qabilah suku Taif, suku Ta'iyah, suku Atoi, kan ada Daud Atoi, iya kan, nama qabilah. Maknanya zu koma ayil ladzi tersisa laki-laki satu, koma yang berdiri siapa zu. Udah titik. Yang ketiga, iyalah yang masih dalam kategori ketiga sama dengan zu yang dimana sohib itu kan berarti zu asma khamsa atau zu asma sif kita adalah zu atau iya zu milik qabilah Ta'i. Itu maksudnya dia bukan semakna dengan apa sohibin tapi semakna dengan al-ladzi. Oke nyambung? Oke. Berapa menit? Ya. Ini kalau saya udahin, kalau Ustaz Gopur datang kan paling jam 8:30. Iya, kelamaan ntar kalian ngangurnya. Apa sholat dulu ntar saya lanjut. Tapi lu yang baca yuk, nggak bisa setrap lah. Ya dapat kelar maksudnya nggak kelar. Besok lu sekolah menjadi Sabtu sekolah masih lu beri. Kalau nggak Sabtu Minggu ngaji lah bisa salah. Minggu ntar lu ngandung ya. Kayak ada aja maksudnya buat ngejar lu biar cepet khatam malah. Kalau nggak dikebut lah nggak khatam. Kan kemarin sempat terganggu saya waktu kecelakaan. Udah segitu dulu dah. Kalau memang ini ntar dia sholat duluan dengan pada bercanda. Nah, kalau Ustaz Gopur lama saya isi lah. Nggak robek ntar dah. Udah banyak itu. Nggak oleng lagi deh. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.